tidak bagus. Ya Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kalian boleh silakan diucapkan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada kalian. Lalu selanjutnya Ibu akan absen. Yang belum hadir siapa ya? Abdul. Sambil menunggu kita langsung mulai saja ya. Mungkin ada kendala di jalan bisa. Baik, langsung kita mulai saja. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang masih ingat materi pertemuan minggu kemarin apa? Dinamika. Ya, betul. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang dinamika kependudukan. Nah, diharapkan dari materi yang kemarin kita bahas, kita semua bisa mempelajarinya dengan baik karena hal itu merupakan fenomena yang memang sering terjadi di kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Langsung saja masuk kepada materi. Pertemuan kali ini membahas tentang keragaman budaya Indonesia sebagai identitas nasional. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, apakah ada yang tahu mengenai apa itu budaya? Oh, maaf sebelumnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengenai yang pertama. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mengetahui apa itu budaya dan bisa membedakan antara budaya dengan kebudayaan. Lalu yang kedua, siswa diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia, termasuk dari faktor geografisnya. Selanjutnya yang ketiga, siswa mampu menyebutkan berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, serta siswa juga mampu menyebutkan berbagai kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya langsung masuk ke materi. Nah, di sini coba apakah ada yang tahu apa itu budaya? Aku Bu. Boleh. Budaya itu suatu cara hidup berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Oke. Terus menurut Raisa, budaya dengan kebudayaan merupakan hal yang sama atau hal yang berbeda? Budaya untuk individu, mungkin kebudayaan untuk orang-orang banyak atau kelompok. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat lain? Boleh. Kalau budaya itu kayak sebutan untuk namanya gitu. Kalau kebudayaan itu kayak perbuatan yang sudah ada. Kalau budaya itu istilahnya. Oke, betul. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pendapatnya. Langsung saja kita bahas. Nah, untuk mengetahui apakah budaya dengan kebudayaan itu merupakan hal yang sama atau berbeda, kita perlu memahami makna dari budaya dan kebudayaannya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama, budaya secara umum berasal dari bahasa Sanskerta yang budaya yang artinya akal budi. Jadi budaya ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan akal budi manusia. Nah, lalu ada sumber lain yang menyebutkan bahwa budaya itu merujuk kepada pola perilaku manusia atau buah pemikiran manusia yang dilakukan secara turun-temurun atau yang dilakukan oleh sekelompok orang dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, biasanya budaya ini itu berkembang di suatu masyarakat sejak zaman dahulu dan muncul karena adanya interaksi di antara masyarakat itu. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai kebudayaan. Nah, kalau budaya tadi merupakan akal budi atau sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran manusia, maka kebudayaan sendiri merupakan hasil dari budaya tersebut yang berasal dari pemikiran manusia yang dituangkan dalam berbagai bentuk karya. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya dan kebudayaan itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau budaya mengacu pada pemikiran manusianya, sedangkan kebudayaan mengacu pada hasil dari budaya yang berasal dari pemikiran manusia itu. Selanjutnya ada faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Nah, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa sih kebudayaan di Indonesia itu bisa beragam. Nah, di sini akan Ibu jelaskan 3 faktor bahwa faktor-faktor ini itu mempengaruhi keragaman budaya
sekedar melewati atau mengunjungi Indonesia gitu. Nah, karena Indonesia ini sering dilalui oleh negara-negara asing, maka dari situ mulai muncul pertukaran budaya, baik itu dari perkawinan, dari perdagangan dan hal-hal lain, sehingga dari situ mulai muncul kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, baik itu berupa agama maupun bahasa dan lain sebagainya. Sebagai contoh nih, pada zaman dahulu masyarakat Bali itu banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang India yang datang ke Indonesia. Nah, dari situ terjadi interaksi yang berlangsung secara terus-menerus sehingga banyak sekali faktor dari India yang mempengaruhi budaya di Indonesia. Salah satunya, jadi mayoritas agama di Bali itu adalah Hindu. Nah, munculnya agama Hindu di Bali itu sebagai pengaruh dari budaya luar yang berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Selanjutnya ada topografi. Berkaitan dengan topografi, maka topografi ini masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia, karena pada dasarnya semua masyarakat itu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar. Sebagai contoh, terkait budaya atau pencaharian nih di daerah pesisir dan daerah dataran tinggi, tentunya mereka akan mempunyai budaya dan mata pencaharian yang berbeda. Untuk daerah pesisir, mereka cenderung atau lebih banyak didominasi oleh orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan di daerah dataran tinggi, mereka kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu ada iklim. Nah, berkaitan dengan iklim, hal ini masih berhubungan dengan topografi yang tadi. Jadi maksudnya ketinggian di suatu tempat ini dapat mempengaruhi iklim yang ada di suatu wilayah. Sebagai contoh, wilayah Papua dan wilayah NTT itu memiliki iklim yang berbeda. Papua, terutama di daerah pegunungan Jayawijaya, cenderung lebih dingin daripada di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa dari rumah adatnya pun mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, jadi rumah adat Papua ini memiliki bentuk yang bulat gitu ya, si bangunannya itu, sedangkan Nusa Tenggara Barat memiliki bentuk rumah yang kotak dan atapnya itu cenderung lebih rendah. Adapun bentuk ini itu tidak semata-mata hanya karena bentuknya saja, melainkan hal ini berkaitan dengan iklim yang ada di lingkungan setempat. Jadi Papua menciptakan rumah seperti ini untuk menjaga kehangatan suhu di sana. Lalu untuk di Nusa Tenggara, mereka cenderung membuat bangunan yang lebih rendah untuk melindungi sinar matahari secara langsung. Baik, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, pada ngantuk ya? Lumayan, Bu. Biar nggak bosan juga ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Buat yang bisa menyebutkan kebudayaan yang ada di sini, boleh siapa yang mau maju untuk menuliskan apa nama kebudayaan tersebut serta dari mana kebudayaan ini. Boleh yang mau bisa langsung maju. Sini tulis, Bu. Udah ya, oke. Selanjutnya, ini berkaitan dengan suku yang ada di Pulau Sulawesi. Suku Sulawesi. Ayo. Teok. Coba saya kasih ya. Sebentar. Bisa berpikir, Bu. Oke, saya sana.
salah seperti itu. Baik, terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan pendapatnya mengenai kebudayaan yang ada di sini. Sekarang kita lihat ya apakah jawaban tersebut benar atau salah. Untuk jawaban yang benar nanti akan dikasih nilai tambahan, dan untuk yang salah mungkin boleh belajar lagi. Nah, untuk door prize nanti ada lagi di sana. Nah, yang pertama ada gambus, betul. Ya. Terus selanjutnya Teo Ponorogo, betul. Siapa tadi yang jawab ini? Teo. Yang ketiga ada suku Bugis. Ya, suku Bugis itu merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan. Terus selanjutnya kalau yang tadi di sini siapa? Aku boleh dijelaskan sedikit Aremi itu apa? Oh ya, Aram. Karena kebudayaan di sini itu mengacu pada pakaian adat yang dipakai oleh orang Papua, yakni papeka. Langsung next saja ya ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai persebaran keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebenarnya budaya di Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman, dan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini bisa dijadikan sebagai identitas nasional yang membedakan Indonesia dengan wilayah lainnya. Langsung saja, di sini ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki kebudayaan berupa rumah gadang di Sumatera Barat. Ada bahasa Melayu yang merupakan bahasa di daerah Kepulauan Riau. Lalu ada Kailulos yang merupakan orang dari suku Batak. Dan selanjutnya ada suku Nias di Pulau Sumatera Utara. Selanjutnya ada langsung saja kita kebut ya, karena waktunya sebentar lagi akan habis, dan biar tidak mengganggu waktu istirahat kalian. Iya. Nah, langsung saja yang kedua ada kebudayaan dari Pulau Jawa. Ini ada suku Betawi, Keris, Bayak, dan Bapin. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan ada Katambung, yaitu alat musik. Yang kedua ada suku Dayak, ada rumah betang, ada bahasa Banjar. Selanjutnya ada suku Talut dari Sulawesi Selatan, ada Rambu Solo, rumah Tongkonan, dan bahasa Bugis. Yang selanjutnya ada upacara ngaben atau upacara pemakaman di daerah Bali. Terus ada Senai, dan ada rumah ende yang tadi dijelaskan dalam faktor ini. Terus selanjutnya di daerah Maluku dan Maluku Utara ada rumah sasadu dan ada alat musik pipa. Lalu selanjutnya ada di daerah Papua ada lagu Akuse, ada rumah konai, dan ada alat musik sasando. Nah, berikut merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia yang sudah sepatutnya kita ketahui, karena budaya-budaya ini itu merupakan identitas dari bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, ini merupakan suku-suku yang tersebar di Indonesia. Untuk suku-sukunya sendiri nanti bisa kalian baca. Ibu akan share materinya melalui WA group, dan bisa kalian pelajari untuk bahan materi nanti. Selanjutnya ada, selanjutnya kita masuk ke games ya. Sebelumnya kita bagi sebelumnya kita bagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang. Dari mau berhitung atau mau bagaimana nih? Ada ya. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok. Nah, di sini ada 6, berarti kelompok 1 dan 2 membahas nomor 1, kelompok 2 dan 3 membahas nomor 2, dan selanjutnya membahas poin-poin yang ada di sini. Instruksinya, kalian boleh cari informasi yang berhubungan dengan kebudayaan ini, lalu jika sudah, 2 orang tersebut tadi bisa maju. Yang satu menuliskan karakteristik singkatnya itu dari kebudayaan ini, lalu yang satu lagi menjelaskan kebudayaan apa ini dan berasal dari daerah mana. Ibu kasih waktu 2 menit ya, atau 1 menit aja deh.
Jadi Udah, bisa, Bu. ya, Udah. jadi bisa berupa karakteristik ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kebudayaan ini. Dan kalau yang sudah bisa langsung maju. Di sini aja. Tulis. Iya, sebentar. Saya kelompok 2. Nah, Bu, tulis Bu. Jelaskan aja Bu, langsung Bu. Yang satu menulis, yang satu menjelaskan. Oh ya. Ya, yang kan mungkin sudah menggunakan teknologi gitu ya, jadi takutnya lupa cara menulis. Ya, betul. Saya tidak suka menulis. Siap. Nah, jadi teman-teman, ini tuh merupakan rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah tadi utara. Nah, ini berasal dari suku Toraja yang dimana bangunannya ya kurang lebih berbentuknya seperti ini. Jadi bisa diperhatikan dari segi arsitektur bangunannya memang kalaupun di daerah kita ini terlihat aneh, tetapi ini merupakan sebuah adat ataupun sebuah ciri khas di daerah ataupun di suku tersebut gitu. Coba Bu seperti itu. Boleh, berasal dari suku mana itu tadi? Suku Toraja apa Bu? Ya, Toraja dari mana? Di ya, 1 dan 2 Bu. Jadi biar Siapa dari namanya itu Pakis? Pakis boleh maju. Oh ya, Bu, maaf. Karena kelompok satu ini berhasil menyebutkan dan menjelaskan budaya ini, maka kelompok satu mendapatkan hadiah. Wow. Ya. Wow. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Wow. Cuma satu kelompok pun. Ibu akan menjelaskan salah satu kebudayaan yang ada di lingkungan tempat tinggal ibu. Nah, ibu bawa contohnya ya. Jadi bisa semuanya lihat bahwa tempat tinggal ibu itu berada di Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Nah, di sana memiliki kebudayaan yang sudah menjadi karakteristik sejak zaman dahulu dan merupakan khas dari Ciamis sendiri. Nah, logo ini itu merupakan sebuah topeng yang bentuknya itu hampir sama ya seperti logo Ponorogo. Namun topeng ini itu biasanya pada zaman dahulu digunakan oleh para raja untuk mengusir roh jahat. Namun kini kebudayaan ini digunakan oleh pemerintah untuk mengisi acara-acara festival, baik itu acara Agustusan dan kebudayaan lainnya. Mungkin seperti itu salah satu contoh kebudayaan yang ada di lingkungan tempat ibu. Nanti kalian juga bisa menganalisis kebudayaan apa yang ada di lingkungan tempat kalian. Nah, karena pembelajaran sudah berakhir, maka boleh sebelum diakhiri ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu, yang bisa menyimpulkan dan bisa menyebutkan satu saja kebudayaan yang ada di daerahnya yang akan mendapatkan hadiah. Saya Bu. Boleh? Sekali sih. Oke, jajan. Ya, teman-teman, izin jelaskan sedikit mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi terkait kebudayaan ataupun keragaman budaya yang ada di Indonesia ini, yang dimana budaya itu merupakan sebuah identitas ataupun sebuah ciri di dalam suatu daerah ataupun di suatu kelompok. Nah, lalu ketika berbicara soal budaya, tadi tentunya banyak sekali budaya di 37 provinsi yang ada di Indonesia ini, banyak dan juga beragam. Dan budaya yang ada di daerah saya itu contohnya kayak Jaipongan Bu, di Jawa Barat. Saya asal dari Cianjur Bu. Ya, itu Bu. Cukup Pak Bu. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Is, jadi kebudayaan ini merupakan berkaitan dengan tadi ya, karena aku ini tidak suka menulis, maka ibu berikan hadiah pulpen dan
Untuk materi selanjutnya kita masih ada satu materi yakni mengenai mitigasi bencana sebelum menuju ke UTS di UAS di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya kalian bisa membuat portofolio tentang kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Oke, baik, sebelum menutup pertemuan hari ini boleh oleh KM ditutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih kepada KM. Setelah itu terima kasih juga kepada semuanya yang telah mendengarkan dengan baik. Ibu harap semuanya bisa memahami